Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarda Marinaya. Saya dari kelompok 3. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memadu jalannya presentasi kali ini. Kelompok saya terdiri dari yang pertama ada Ayu Dwi Septiani, yang kedua ada Bella Septianingsih, yang ketiga ada Ikhwan Adia Putra Trianto, yang keempat ada Muhammad Fikri Fauzi, yang kelima ada Suci Musiam, yang keenam ada saya sendiri, Yuniarda Marinaya. Presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Yang dijelaskan mengenai perencanaan planning sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Yang pertama itu ada tentang pengertian perencanaan yang akan dijelaskan oleh Ai. Yang kedua ada proses perencanaan yang akan dijelaskan oleh Bella. Yang ketiga ada syarat dan manfaat perencanaan yang akan dijelaskan oleh Cici. Dan yang keempat ada tahap perencanaan yang akan dijelaskan oleh Ikhwan. Dan yang kelima ada karakteristik dan tipe perencanaan yang akan dijelaskan oleh Iki. Maka kesimpulan dari presentasi kali ini tentang perencanaan yaitu perencanaan adalah tahap paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan. Maka, harapannya setelah mengetahui definisi perencanaan, tujuan dan manfaat perencanaan, ruang lingkup perencanaan, serta bagaimana proses perencanaan itu sendiri, dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tentunya selalu melakukan fungsi perencanaan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan manajemen. Perencanaan adalah suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cakupan pencapaiannya. Ada beberapa pengertian perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dalam organisasi. Perencanaan dalam organisasi adalah esensi, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, menurut Handoko, perencanaan adalah suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Yang ketiga, menurut Robin dan Coulter, mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Rencana berbentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan, jadwalan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Untuk mengetahui perencanaan itu baik atau tidak, dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang perencanaan. Pertama, what atau apa? Pertanyaan seputar what terkait dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, why atau mengapa? Pertanyaan seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan dalam jawaban dalam pertanyaan what perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, where atau di mana. Itu pertanyaan di mana kegiatan tersebut akan dilakukan.
Yang keempat, when atau kapan, yaitu kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan diakhiri. Yang kelima, who atau siapa, yaitu pertanyaan seputar siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang keenam, how atau bagaimana, yaitu bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musiam. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan manfaat dari perencanaan tersebut. Perencanaan yang baik harus mematuhi persyaratan tersebut, yaitu yang pertama adalah faktual atau realistis, yang kedua logis dan rasional, yang ketiga fleksibel, yang keempat komitmen, dan yang kelima komprehensif. Artinya, menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait maupun secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Dalam perencanaan juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama memberikan arah dan tujuan bagi organisasi, yang kedua sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, yang ketiga membantu memperkirakan peluang dan mengurangi resiko atas ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Nadia Putra Rianto ingin menjelaskan tahap perencanaan. Tahap pertama yaitu tahap menetapkan tujuan. Pada tahap ini menjelaskan dimulainya perencanaan keputusan-keputusan, keinginan atau kebutuhan organisasi. Tanpa tujuan rumus yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya yang ia miliki secara tidak efektif. Tahap selanjutnya adalah tahap memutuskan keadaan saat ini. Tahap ini menjelaskan tentang pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak akan dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan. Tahap selanjutnya adalah tahap mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Pada tahap ini menjelaskan segala kekuatan dan kelemahan, kemudahan dan hambatan untuk mengidentifikasi dan juga untuk mengukur kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Proses terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzi Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dan tipe perencanaan. Dalam struktur organisasi, perencanaan disusun dalam suatu hierarki yang sejajar dengan struktur organisasi. Pada setiap hierarki, umumnya perencanaan memiliki dua fungsi, yaitu 1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai pada hierarki yang lebih rendah. 2. Sebagai alat bantu untuk mencapai perangkat tujuan pada hierarki yang lebih tinggi. Adapun tipe perencanaan mengklarifikasi rencana berdasarkan skop menjadi dua, yaitu 1. Rencana strategis, yaitu rencana yang bertujuan untuk memperluas organisasi. 2. Rencana operasional. Rencana operasional memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Maka kesimpulan dari presentasi kali ini tentang perencanaan yaitu perencanaan adalah tahap paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan. Maka, harapannya setelah mengetahui definisi perencanaan, tujuan dan manfaat perencanaan, ruang lingkup perencanaan, serta bagaimana proses perencanaan itu sendiri, dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tentunya selalu melakukan fungsi perencanaan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.